Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang Kode Etik Psikologi HIMSI 2010, pasal 1 hingga pasal 10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardia Pramestia Gita Cehani dengan NIM 2301070173. Dan ada teman-teman saya, yaitu Ibrahim, Saya Ibrahim dengan NIM 2301070152. Saya Aliasi Brenda Melani dengan NIM 2301070159. Saya Arya Duta Sinar Putranta dengan NIM 2301070176. kami akan membahas tentang analisis pasal 1 hingga pasal 10, perbandingan Kode Etik Psikologi Indonesia dengan Kode Etik Psikologi Amerika, dan juga perbandingan Kode Etik Psikologi dengan profesi lain, serta yang terakhir yaitu contoh kasus nyata dari salah satu pasal. Baik, kita mulai dari analisis pasal 1 yang akan dijelaskan oleh Arya. Silakan. Analisis pasal 1 tentang pengertian. Dalam isi pasal 1 menjelaskan kode etik ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa psikolog menjalankan praktik mereka dengan integritas, menjaga, merahasiakan, dan memperlakukan klien mereka dengan baik. Psikologi mencakup berbagai topik, perkembangan manusia, interaksi sosial, dan gangguan mental. Para ilmuwan psikologi menggunakan berbagai metode penelitian untuk memahami bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam berbagai konteks. Analisis pasal 2 tentang prinsip umum. Dalam pasal 2 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip umum yang memberikan panduan etika bagi para profesional psikologi. Prinsip-prinsip ini dapat bervariasi antara lain organisasi dan negara. Tetapi beberapa prinsip umum yang sering ditemukan dalam kode etik psikologi yaitu seorang ilmuwan psikologi harus menghormati hak privasi dan kebebasan individu yang mereka layani. Baik, terima kasih Arya. Untuk pasal 3 sampai pasal 5 akan dijelaskan oleh Ibrahim. Silakan Ibrahim. Baik, untuk analisis pasal 3 sendiri mengenai dapat disimpulkan bahwa Majelis Psikologi Indonesia adalah sebuah organisasi yang memberikan panduan etis dan normatif kepada anggota psikologi. Jika terjadi pelanggaran kode etik psikologi Indonesia oleh psikolog atau ilmuwan psikologi, penyelesaiannya akan ditangani oleh Majelis Psikologi. Psikolog dan ilmuwan psikologi yang memberikan layanan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip ilmiah mendapatkan perlindungan dari Himpunan Psikologi Indonesia melalui Majelis Psikologi. Jika terdapat masalah etika yang belum diatur dalam kode etik, Himpunan Psikologi Indonesia harus berkolaborasi dengan Majelis Psikologi untuk merumuskan pedoman baru dalam rapat yang disahkan untuk tujuan tersebut. Selanjutnya, analisis pasal 4 mengenai penyalahgunaan di bidang psikologi. Pasal 4 menjelaskan tentang penyalahgunaan di bidang dan pelanggaran terhadap kode etik psikologi Indonesia. Psikolog dan ilmuwan psikologi wajib mengambil langkah untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi. Pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi ilmu psikologi, profesi psikologi, pengguna jasa layanan psikologi, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi, dan pihak-pihak terkait. Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran dan sanksi akan diatur dalam aturan tersendiri. Pasal 5 yaitu penyelesaian mengenai isu etika, membahas tentang penyelesaian isu etika dalam situasi yang melibatkan konflik antara kode etik dan kode etik dan hukum atau tuntutan organisasi. Apabila terjadi pelanggaran, dilakukan pelaporan tertulis dan disertai bukti ke Himpunan Psikologi Indonesia untuk ditindaklanjuti oleh Majelis Psikologi Indonesia.
Pengurus HIMSI dapat bekerja sama dengan pengurus wilayah terkait untuk menyelesaikan masalah dan memutuskan pelanggaran berdasarkan klarifikasi dan data yang telah dikumpulkan. Baik, terima kasih untuk Ibrahim. Untuk pasal 6 sampai 7 akan dijelaskan oleh saya. Dalam pasal 6, diskriminasi yang tidak adil pada keluhan. Dalam pasal 6 dijelaskan bahwa HIMSI dan Majelis Psikologi Indonesia menerima siapapun yang ingin mengajukan keluhan karena terkena pelanggaran etika. Tetapi keluhan itu juga harus diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan juga disertai dengan alasan yang masuk akal. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem keluhan dan memastikan bahwa setiap keluhan dihargai dan ditangani secara serius. Pasal 7 yaitu tentang ruang lingkup kompetensi. Dari pasal 7 dapat disimpulkan bahwa ilmuwan psikolog memberikan layanan hanya dalam area sebatas kompetensinya. Psikolog dapat melakukan praktik jika sudah mendapatkan izin. Psikolog diharapkan memiliki tambahan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti pelatihan untuk menghadapi dan menangani beberapa kasus-kasus khusus. Psikolog dan atau ilmuwan psikolog perlu menyiapkan dengan matang-matang langkah-langkah yang perlu diambil dalam menangani suatu masalah yang belum memiliki standar baku penanganan. Untuk psikolog yang memiliki peran di bidang forensik, perlu memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk pasal 8 sampai pasal 10 akan dijelaskan oleh Alia. Silakan. Analisis pasal 8 tentang peningkatan kompetensi. Dalam pasal 8 dikatakan bahwa psikolog wajib melaksanakan upaya-upaya yang dapat mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka, seperti menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Analisis pasal 9 tentang dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Psikolog tidak diperbolehkan langsung mendiagnosa atau langsung memberikan intervensi tanpa adanya proses asesmen yang mendalam terhadap klien. Psikolog harus memberikan keputusan berdasarkan pengetahuan ilmiah yang sudah teruji. Lalu untuk analisis pasal 10 tentang pendelegasian pekerjaan pada orang lain, pasal 10 ini menjelaskan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikolog hanya boleh mendelegasikan pekerjaannya pada asisten, mahasiswa yang disupervisi, asisten penelitian, pengertian pengajaran, atau pada jasa orang lain. Psikolog tidak boleh mendelegasikan pekerjaannya kepada orang yang tidak mempelajari lebih dalam mengenai psikologi dan bahkan tidak adanya penelitian ataupun pengalaman sebelumnya dalam melakukan asesmen, intervensi maupun supervisi. Baik, terima kasih Alia. Lalu yang berikutnya ada perbandingan Kode Etik Psikologi Indonesia dengan American Psychological Association. Silakan Arya. Perbandingan dengan American Psychological Association. Hasil perbandingan dengan pasal 6 Kode Etik Psikologi HIMSI. Kedua pasal memiliki inti yang sama, yaitu memberikan hak kepada semua orang untuk mengajukan keluhan. Etika hal ini dilakukan untuk menjaga integritas kualitas praktisi dalam kedua profesi. Dari kedua profesi tersebut menunjukkan komitmen kedua profesi untuk mendengarkan dan memproses keluhan yang diajukan oleh individu atau pihak yang merasa telah menjadi korban dari praktek psikologi yang tidak etis. Baik. Yang selanjutnya ada perbandingan Kode Etik Psikologi dengan Jurnalis Indonesia. Silakan Alia. Hasil perbandingan dengan pasal 4 Kode Etik Psikologi HIMSI menyatakan bahwa psikologi dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan tertulis dari individu atau keluarga individu sebelum melakukan observasi, wawancara, atau pengumpulan data lainnya. Hal ini juga diatur dalam Kode Etik Jurnalis, di mana jurnalis harus memperoleh izin dari individu atau keluarga individu sebelum melakukan wawancara atau pengambilan gambar. Baik, berikut ini ada contoh kasus nyata. Seorang psikolog Shirley Solihin dan klinik tempatnya bekerja yakni ICAC Professional Service digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka digugat lantaran diduga telah melanggar kode etik psikolog. Gugatan ini menyusul gagalnya dalam proses mediasi oleh PN Selatan antara pihak tergugat yakni Shirley dan ICAC dengan pihak penggugat seorang warga negara Australia bernama Dennis Anthony Michael Kidd. Pengaduan tersebut disebabkan pihak tergugat telah mengeluarkan rekam medis dari proses konseling perceraian antara pihak tergugat dan penggugat Dennis beserta istrinya Yani Sailan.
Menurutnya, ICAC dan Shirley secara nyata telah melanggar kode etik psikolog dengan mengeluarkan rekam medis hasil konseling. Kliennya pun merasa telah dirusak nama baiknya karena dalam rekam medis yang dikeluarkan oleh ICAC melalui Dr. Shirley, tercantum nama Dennis telah melakukan penyekapan dan penyiksaan terhadap anaknya, Luke Xavier Kidd. Andrew menambahkan kliennya tersebut tidak pernah meminta surat rekam medis dari klinik, namun ICAC justru mengeluarkannya tanpa izin. Contoh kasus ini berkaitan dengan pelanggaran pasal 2 prinsip umum. Dalam pasal 2 prinsip umum, prinsip A, tentang penghormatan pada harkat martabat manusia, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menghormati martabat setiap orang serta hak-hak individu akan keleluasaan pribadi, kerahasiaan, dan pilihan pribadi seseorang. Jadi, psikolog harus menjaga kerahasiaan informasi klien. Sementara dalam contoh kasus ini, psikolog dan tempatnya bekerja melanggar kode etik psikolog dengan mengeluarkan rekam medis hasil konseling. Baik, mungkin begitu saja yang bisa kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.